Subasi Palema ingin mempresentasikan tentang penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja yang ditulis oleh Alia Nurmaya dari Bimbingan Konseling STKIP Kota Bima. Pendahuluan, jadi penyalahgunaan nafsa di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Menurut Dadang Hawati, menurut data dan kesimpulan yang diperoleh bahwa penggunaan nafsa ini dilakukan di kalangan remaja. Menurut Satuan Unit Narkoba Kota Bima wilayah bagian barat itu menjadi sentral dan pusat penyalahgunaan nafsa. Lalu dilakukan penelitian di MAN 2 Kota Bima. Itu dilakukan dengan wawancara kepada guru BK untuk mengetahui informasi terhadap murid-muridnya. Dengan adanya siswa yang memakai nafsa di sekolah itu, peneliti sangat ingin melakukan penelitian dan observasi di sekolah itu dengan faktor-faktor yang ingin ditemukan, seperti kenapa mereka menyalahgunakan nafsa dan apa dampak nafsa buat mereka, dan bimbingan tanggapan guru BK dalam menghadapi anak-anak seperti itu yang menyalahgunakan nafsa. Metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pertimbangannya karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang mendalam mengenai penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Adapun alasan peneliti ingin menggunakan pendekatan studi kasus karena metode ini sangat dapat digunakan sebagai alat analisis maupun metode untuk mendapatkan semua data yang terdiri dari catatan komprehensif. Subjek pertama itu berinisial AD yang berusia 18 tahun, merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Adiknya duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama, sementara si adik ini sekarang di kelas 2 madrasah. Kehidupan keluarga adik sangat sederhana. Ibunya bekerja sebagai penjual hasil petani. Orang tua pun sangat mendukung penuh pendidikan adik dengan memberikan fasilitas kendaraan untuk pergi ke sekolah. Aktivitas adik di sekolah mengenal dan mencobai rokok itu mengenal rokok saat kelas 2 sekolah menengah pertama. Kemudian dia mengonsumsi alkohol dan mengenal obat-obatan itu saat kelas 1 madrasah. Menggunakan nafsa, sebelum menggunakan nafsa ini, Ade adalah anak yang rajin, ibadah, sopan, jujur, dan tidak pernah meninggalkan sekolah. Namun setelah terlibat dalam menyalahgunakan nafsa ini, dia sering mengantuk, bosan, dan jadi brutal. Tahapan pemakaian nafsa pada subjek pertama AD ini adalah social as atau pemakaian sosial. Tujuannya untuk bersenang-senang pada saat rekreasi atau santai karena terpengaruh lingkungan sosial atau pergaulan. Jenis nafsa yang dipakai oleh AD adalah tramadol, merupakan salah satu obat analgesis anti sakit opiara atau mirip morfin yang memiliki daya adiksi ringan. Lalu ada subjek kedua berinisial AN yang berusia 17 tahun, merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara.
orang tuanya berpisah sejak 2009 saat AN duduk di kelas 4 sekolah dasar. AN dibesarkan dalam keluarga yang broken home atau bercerai, sementara bapak bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan ibu wira swasta sejak orang tua berpisah. AN kehilangan figur dan sosok seorang ayah dalam kehidupannya. Pengawasan orang tua menjadikan AN anak yang sulit diatur. AN mengenal dan mulai merokok saat kelas 2 SMP. Kemudian berlanjut di kelas 3 mencoba obat-obatan dan alkohol. Sebelum menggunakan nafza, AN adalah anak yang aktif dan sering terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga basket dan sering melakukan ibadah. Setelah menggunakan nafza ini, dia berubah menjadi anak yang sangat tertutup dan pendiam, menjadi malas ke sekolah sehingga banyak mata pelajaran yang tidak tuntas dan berpengaruh pada nilai hasil belajarnya serta semakin jauh dari agama. Tahapan pemakaian nafza pada AN adalah situasional yaitu penyalahgunaan zat pada saat mengalami ketegangan, kekecewaan, kesedihan, dan sebagainya dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Jenis nafza yang dipakai oleh AN adalah ganja, termasuk narkotika golongan 1, memiliki daya adiksi sangat tinggi. Dampak penyalahgunaan nafza pada subjek pertama. Yang pertama buat dampak fisiknya, dia menjadi pelupa, sukar bernafas, sakit kepala, suhu tubuh sewaktu-waktu meningkat dan sulit tidur. Untuk psikologisnya, pemalas, lambat bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, sulit fokus, merasa tertekan dan emosionalnya labil. Secara sosial, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, lingkungan tempat tinggal, dan dijauhi oleh teman-teman di sekolah. Secara spiritual, sebelum mengenal nafza, Ade adalah anak ramah dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Tetapi setelah mengenal nafza, justru ibadahnya ditinggalkan dan sering berada di luar rumah dengan teman-teman pemakainya. Dampak yang dirasakan kepada subjek kedua secara fisik, yang pertama itu sering lemas, ingin tidur terus, dan nafsu makan besar. Secara psikologisnya memiliki perasaan gembira dan selalu tertawa untuk hal-hal yang tidak lucu dan suka menghayal, sulit fokus dan merasa tertekan dalam diri. Secara sosial menjadi antisosial dan bergaul hanya dengan teman-teman pemakainya saja. Secara spiritual sebagai seorang muslim yang jarang melaksanakan ibadah dan jauh dari agama, keadaan lebih parah setelah menggunakan nafza. Upaya guru BK dalam siswa yang sudah terlanjur menggunakan nafza, yang pertama untuk adik, dia memberikan layanan informasi tentang bahaya pergaulan bebas dan bahaya penyalahgunaan nafza. Lalu yang kedua, pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan BNN NTB dan pihak kepolisian setiap 3 kali setahun menyampaikan materi terkait dengan bahaya nafza secara terjadwal. Lalu yang ketiga, melakukan konseling individual. Dampak yang dilakukan Ade setelah diberikan keterangan itu, dia menjadi berhenti memakai obat-obatan dan tidak bergaul dengan teman-teman pemakai lagi. Untuk subjek yang kedua, guru BK memberikan layanan informasi tentang kesehatan dan sosialisasi masalah nafza, lalu mengadakan razia dan mengontrol pada saat jam istirahat, lalu mengadakan home visit. Lalu pihak sekolah mengirim beberapa orang guru BK untuk mengikuti pertemuan dengan pihak kepolisian Polres Kota Bima dan BNN NTB di Mataram terkait sosialisasi tentang bahayanya nafza. Yang dirasakan AN setelah diberi informasi, dia berhenti dari pengeluaran obat-obatan, menghindari teman-teman pemakai, lalu
mengaktifkan diri dalam kegiatan yang positif seperti yang menjadi anggota remaja masjid. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAN 2 Kota Bima tentang penyalahgunaan nafza di kalangan remaja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab penyalahgunaan nafza pada subjek pertama yaitu faktor individu atau kepribadian dan faktor lingkungan penyalahgunaan. Sedangkan faktor penyalahgunaan nafza pada subjek kedua yaitu faktor keluarga, karena keluarganya itu broken home. Yang kedua itu penyalahgunaan nafza berdampak negatif pada fisik, psikologi, sosial, dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil presentasi belajar ke kedua subjek di sekolah. Yang ketiga, upaya guru bimbingan dan konseling terhadap kedua subjek yang sudah terlanjur menyalahgunakan nafza dilakukan melalui layanan informasi, konseling individual, home visit, dan mengadakan razia. Namun hal tersebut belum maksimal karena masalah nafza seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam penanganannya. Untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dan dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi tentang nafza. Saya Nyonya Rosa. Terima kasih.